kita laksanakan di kelas ini persis seperti kemarin kita bikin kesepakatan untuk baca seperti itu ya. Tapi ini ruang lingkupnya untuk di kelas kita. Kira-kira kita mau keyakinan kelas yang seperti apa? Mau kesepakatan kelas yang seperti apa yang mau kita sepakati, yang mau kita taati bersama? Maaf. Nanti ditulis di sini ya. Di sticky note. Tulisannya tolong yang agak besar, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Suriname 1 yang kami hormati, kemudian calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Taskam SPDI dan juga Ibu Endah Sulistiani SPD yang kami hormati, rekan-rekan guru dan juga staf karyawan SD Negeri Suriname 1 yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di SD Negeri Selahi 01 dalam acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Baik, langsung saja kami di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa, yang keempat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kelima acara inti, keenam lain-lain, dan yang ketujuh adalah penutup. Mengingat waktu sudah siang, Bapak Ibu semuanya, mari langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Meningkat acara selanjutnya yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kaskuan SPD. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kegiatan pada siang hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Kami memohon kepadamu agar acara diseminasi budaya positif ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan hati yang terbuka untuk menerima nilai-nilai positif. Bimbinglah kami dalam mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Semoga dengan semangat kebersamaan kita dapat mewujudkan generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaskuan yang telah memimpin doa. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sore 01 kepada Ibu Giarti SPDSD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu guru yang saya hormati, serta staf karyawan saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang hari Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih berikan kenikmatan sehat, sempat, dan banyak sekali kenikmatan pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu guru yang telah siap mengikuti acara pada pagi hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mengikuti diseminasi budaya positif. Kemudian yang selanjutnya terima kasih kepada Bapak Desroni yang telah memberikan waktu kepada saya. Kami atas nama yang dituakan di sini hanya mengucapkan terima kasih dan banyak terima kasih kepada Bapak Taskam SPDE calon CGP dan Ibu Endah Sulistiani yang sekarang sedang mengalami proses CGP. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan proses ini dapat berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun dari awal sampai akhir nanti. Kami atas nama rekan-rekan semuanya tidak bisa membantu apa-apa, hanya mendukung atas jeripayahnya atau keinginannya Bapak Taskam dan Ibu Endah. Mudah-mudahan ini semua dapat meningkatkan kerja kita dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami atas nama juga rekan-rekan semuanya hanya bisa mendukung, mungkin hanya mendukung dari tenaga atau pikiran. Mudah-mudahan bisa membantu jalannya
CGP, Bapak Ibu Pak Kaskam dan Ibu Enda, sehingga perjalanan proses CGP-nya bisa berjalan lancar. Untuk pagi hari ini acara diseminasi budaya positif mudah-mudahan bisa berjalan lancar Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan panjang lebar memberikan sambutan karena waktunya sudah siang. Jadi mari kita ikuti acara diseminasi budaya positif ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dapat membuahkan hasil yang positif dan dapat merubah keadaan kemajuan SD kita menjadi yang lebih baik lagi dan dapat menambah atau meningkatkan mutu pendidikan di SD Sadayana 1 ini. Menambah dua yaitu peningkatan karir oleh Bapak Taskam dan Ibu Enda. Mudah-mudahan nanti diikuti dengan yang lain. Itu saja sambutan dari kami. Selamat melaksanakan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya itu adalah acara inti. Bapak Ibu, marilah nanti kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh teman CGP kita, yaitu Bapak Taskam dan Ibu Enda. Untuk acara intinya yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan disampaikan secara kolaborasi oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bapak Taskam SPDI dan Ibu Endang Sulistiani SPD. Kepada beliau berdua, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Giarti selaku Kepala Sekolah SDN Sadayana 1, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan juga karyawan, dan yang saya banggakan rekan CGP Ibu Endah Sulistiani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang kelas 1, yaitu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif Mondo 1.4. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini, juga kepada rekan-rekan guru SDN Sadayana 1 yang telah memenuhi undangan sekaligus bisa hadir pada kesempatan hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya pertama akan menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif Mondo 1.4. Bahwa perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kami sekarang sudah memasuki modul kedua, tetapi dalam modul 1 ini masih ada kegiatan yang harus terpenuhi, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif. Di modul 1 kami telah mempelajari yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang nilai guru penggerak, dan juga ada modul visi guru penggerak, dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah budaya positif. Sebelumnya Pak Bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan atau latar belakang dari kegiatan diseminasi ini adalah salah satu adalah untuk mewujudkan visi sekolah. Guru perlu menumbuhkan budaya positif pada murid dan menciptakan lingkungan yang bersih, kondusif. Budaya positif terus dilakukan agar menjadi kebiasaan yang nyata di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar. Lanjut. Nah, adapun tujuan dari diseminasi adalah mendorong partisipasi lebih
banyak guru untuk bergabung dalam program Merdeka Belajar dan memberikan kontribusi pada pendidikan di Indonesia. Jadi diseminasi ini bukan katakanlah untuk mewujudkan budaya positif itu bukan hanya tugas guru penggerak, tetapi kami mengajak kepada Bapak Ibu guru untuk bersama-sama menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, dalam budaya positif itu memberikan kontribusi pendidikan, salah satunya adalah mewujudkan pelajar profil Pancasila. Kemudian bisa menumbuh kembangkan budaya positif bersama, terwujudnya lulusan yang religius dan berakhlak mulia. Kemudian terwujudnya lulusan yang berkebinekaan global, terwujudnya lulusan yang berprestasi, dan terwujudnya lulusan yang peduli lingkungan. Next. Adapun yang akan kita bahas dalam diseminasi pada kesempatan pagi ini itu ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Pada kegiatan paradigma belajar, bahwa pendidikan adalah salah satu hal penting yang wajib dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tujuan pendidikan sendiri adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan luas. Secara umum, arti pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, adapun definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau pahlawan nasional kita, pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Ki Hajar Dewantara menjabarkan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah membentuk budi pekerti peserta didik yang halus. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan otak peserta didik. Yang ketiga, mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Adapun konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, yang meliputi, yang sudah hafal Bapak sekalian. Yang pertama adalah ingarso suntolodo. Artinya, sebagai guru itu atau pendidik, kita harus menjadi teladan untuk semua peserta didik kita. Mungkin di sini teladannya bisa dalam berpakaian, dalam ucapan, dalam kedisiplinan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ingatkan memotivasi, yaitu pendidik mampu menciptakan ide-ide bagi peserta didik. Yang ketiga adalah tutwori handayani. Pendidik itu harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Kemudian tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara adalah mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani, atau menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Pak Soal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita sebagai pendidik, nah dalam mendidik anak-anak itu adalah kita sebagai tugasnya adalah menuntun, ya. Diibaratkan bahwa pendidikan itu adalah sebagai katakan sekolah sebagai lahan atau perkebunan, sedangkan anak-anak itu ibaratnya adalah sebagai benih
dan kita adalah sebagai petaninya. Itu menurut konsep Belajar Dewan Koro. Jadi walaupun katakanlah tanahnya subur, kemudian bibitnya bagus, tapi tanpa sentuhan dari bapak tani, tentunya anak tersebut nanti pertumbuhannya kurang bagus. Nah, sama dengan anak-anak kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun katakan sekolahnya bagus, kemudian anak-anaknya secara ini pintar, tapi kurang sentuhan dari Bapak Ibu guru, tentunya nanti dalam pertumbuhan anak itu kurang maksimal. Nah, jadi di sini peran kita adalah menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebab setiap anak itu memiliki bakat masing-masing. Nah, kita tinggal menuntun, menumbuhkan bakat tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Jadi anak-anak itu tidak tersesat dalam pendidikannya. Itulah sangat pentingnya peran kita sebagai guru dalam mendidik anak-anak sekalian. Next. Nah, ini ada sebuah teori, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ibaratnya kita itu sebagai pribadi kita memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan kita. Nah, kepalan kita ini akan dibuka oleh rekan kita. Nah, bagaimanakah setelah adanya kita mempertahankan, yang satunya ingin membuka. Nah, itu nanti akan ada istilahnya di sini ada pertanyaan, kira-kira bagaimana hasilnya? Apakah berbeda atau sama? Nah, kira-kira bagaimana? Yang satu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kira-kira bapak-bapak punya katakanlah punya emas, punya barang yang sangat berharga. Itu adalah barang yang betul-betul diimpikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ingin direbut oleh orang lain. Kira-kira bagi A, si A itu mempertahankan apa mau melepaskannya? Mempertahankan. Ya, itu jawaban yang pertama. Ya, bisa mempertahankan. Alasannya kenapa, Bapak Ibu? Karena sangat berharga. Nah, itu. Nah, jadi kita itu bisa mempertahankan. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Bagaimana? Tetap menutup. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kita sendiri. Betul Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kontrol seseorang itu adalah bukan kita menguasai kontrol orang, tetapi kontrol itu sebetulnya menguasai untuk diri kita sendiri, dan kita tidak bisa mampu untuk mengontrol orang lain. Nah, jadi dalam pendidikan itu sama Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa memantau mungkin ya, tetapi tidak bisa menguasai kontrol seseorang. Nah, sesungguhnya mengontrol itu adalah adanya dalam diri kita masing-masing. Next. Nah, jadi kesimpulan tadi sudah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya kita sendiri yang memegang
kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, jadi sekali lagi ini ditegaskan bahwa memegang kontrol itu adalah atas diri kita. Mau membuka, mau menutup, itu tergantung kepada kita sendiri. Itu motivasi dari kita sendiri. Next. Kemudian kita masuk pada perubahan paradigma dari kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ilusi buruk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah teori kontrol di pendidikan ya. Itu jadi guru itu hanya sifatnya adalah mengontrol, tidak bisa menguasai. Lanjut. Ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori yang pertama. Nah, sedangkan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya sama, model berpikir menang. Itu bedanya. Lanjut, next. Nah, sekarang lanjut kepada kata disiplin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang disiplin? Biasanya kalau di kita itu disiplin adalah datang tepat waktu, gitu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Sesuai aturan, betul Pak Roni. Ya, itu menurut pandangan kita. Nah, di sini apa makna kata disiplin yang kami belajar dari modul? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggapai potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disinilah Bapak Ibu perbedaannya dalam kurikulum Merdeka, bahwa disiplin pengertian dulu dengan yang kita pelajari di sini itu berbeda, Pak. Ya. Jadi kalau dulu kita memaknai disiplin, umpamanya ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita hukum supaya anak itu patuh, nantinya supaya anak itu bisa mengerjakan menurut pandangan kita. Tetapi dalam disiplin di sini yang benar adalah bahwa bukan seperti itu caranya. Ya, justru kalau kita menghukum itu dampaknya anak kita akan menjadi dendam. Jadi akan ingat terus kepada suatu saat saya pernah tidak mengerjakan PR, saya mengelilingi halaman atau saya push up. Itu akan terngiang-ngiang sampai kita dewasa. Nah, itu ada dampak buruknya kalau kita memberikan
tujuannya dalam perilaku disiplin untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita bisa nanti mengubah dengan hal-hal yang lebih positif dalam ketika anak-anak itu kenapa? Itu nanti masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Next, nah, di sini bahwa disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi sudah ada dalam masuk ke dalam disiplin dari diri kita, bukan karena kita takut pada aturan. Nah, jadi kalau katakanlah sudah ada nilai tanggung jawab dari kita, maka sebetulnya disiplin itu sudah tumbuh pada diri anak tersebut. Nah, yang kadang-kadang kan umpamanya kita datang ke sekolah terlambat. Karena apa? Karena takut dimarahi oleh ibu kepala sekolah umpamanya. Atau kenapa anak-anak tidak mengerjakan PR? Karena takut nanti dimarahi oleh pak gurunya. Nah, sebetulnya disiplin yang bagus itu adalah itu bisa menguasai dirinya, bahwa itu adalah tanggung jawab saya selaku katakanlah pendidik atau selaku sebagai murid. Next. Nah, disiplin. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Adanya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal nih profil pelajar Pancasila? Oke, bagus. Ini yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita menginginkan anak-anak kita itu anak-anak yang beriman, religius ya dalam melaksanakan perintah Tuhan dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah memiliki sifat mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan memiliki sifat kreatif. Next. Kemudian selanjutnya disiplin budaya positif. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu tentang pengertian budaya positif? Budaya positif itu bagaimana? Iya, yang namanya positif otomatis yang baik, yang baik-baik. Ya, betul. Sama sampai kepada Bu KS bahwa budaya positif adalah budaya yang baik-baik, yang sebetulnya kita sudah terbiasa oleh anak-anak kita ya. Salah satunya adalah kegiatan 5S. Ibu-ibu tahu 5S yang pertama apa? Senyum. Terus apa lagi? Sapa. Terus? Salam. Terus? Sopan. Kemudian? Santun. Betul. Jadi anak-anak kita itu datang ke sekolah itu kalau gurunya menyapa, jadi anak itu terus dihargai. Kemudian disalami, kemudian sopan, santun. Nah, ini adalah budaya positif di sekolah kita yang perlu kita jaga dan perlu kita kembangkan lebih baik lagi. Atau budaya positif yang lain, contohnya adalah yang bisa membentuk karakter baik. Apa Bapak Ibu yang sudah ada di sekolah kita? Yang mungkin kegiatan sholat berjamaah, itu adalah juga. Kemudian kegiatan baris, upacara bendera, betul. Apalagi Bapak Ibu? Ya, senam juga betul, itu senam. Kemudian berdoa sebelum dan akhiri pelajaran. Itu budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Kita tinggal mengembangkan. Nah, budaya positif ini di sekolah kita perlu dilakukan. Jadi sebagai upaya mewujudkan sinergitas karakter building pada siswa di lingkungan belajar yang dilakukan di SDN Sadana 1 Kecamatan Majenang. Hal ini merupakan upaya untuk menanamkan budaya positif kepada siswa untuk membangun generasi yang bermanfaat. Nah, dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang
strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Lanjut. Nah, budaya positif di sekolah adalah merupakan pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah kita itu nanti akan menumbuhkan, dan setelah menumbuhkan akan menjadi budaya. Ya, jadi budaya itu dimulai dari katakanlah diusahakan, diupayakan di sekolah. Jadi guru itu tadi salah satu tugasnya adalah menebalkan, menuntun. Jadi anak itu yang tadinya mungkin memiliki akhlak yang tidak baik dituntut oleh gurunya. Ini kayak gitu nggak boleh, atau katakanlah ini kurang baik, dituntut. Nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan itu nanti akan menjadi budaya dalam dirinya. Nah, kemudian konsep disiplin positif merupakan topik pembahasan tentang disiplin belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, next. Nah, ini kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Nah, kadang-kadang kenapa anak terlambat? Kenapa anak-anak bisa katakanlah mungkin tidur di kelas, atau mungkin kenapa anak-anak itu suka usil di kelas. Ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini yang kita kenal dengan sandang, papan, dan pangan. Itu adalah kebutuhan dasar yang pertama. Jadi kalau kebutuhan itu tidak tercukupi, maka nanti anak tersebut mesti akan memiliki efek. Ya. Kemudian membutuhkan kasih sayang dan rasa diterimanya atau love and belonging. Nah, jadi kadang-kadang kan ada anak yang ditinggal oleh orang tuanya, istilahnya berkumpul, betul, Mas. Jadi itu membutuhkan kasih sayang. Biasanya di sekolah itu mereka itu mencari perhatian dengan cara mungkin katakan puisi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya, nah di situ kita harus bisa mendekati, bagaimana cara mendekati anak seperti itu. Kemudian juga kebebasan. Nah, ini atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Nah, ini kalau power itu contohnya anak-anak itu ingin menguasai kelasnya gitu. Nah, maka di situ kita supaya anak itu tidak katakanlah ribut atau mungkin menjadi kata anak tersebut menjadi perbincangan teman-temannya atau mungkin jadi laporan ke sekolah. Nah, itu kita sebagai guru adalah memberikan tambahan kekuasaan, bahwa dalam arti mungkin anak itu diberi beban untuk satu jadi ketua kelas, itu salah satu contohnya, atau mungkin anak itu menjadi ketua guru piket. Jadi dia itu diberi tanggung jawab. Jadi anak tersebut, oh saya diberi ini ya. Jadi dia akan memiliki diarahkan ke hal yang lebih positif lagi. Lanjut, next. Nah, ini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada sebuah contoh, Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Nah, sedang bingung ini. Dia menghadapi salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira gimana Pak itu? So, bikin pula nih, Agus ini seringkali meminta bekal makanan. Jadi tadi kebutuhan dasarnya apa tadi yang tidak terpenuhi berarti?
pangan. Iya, subtitle ya, kebutuhan dasar adalah tadi pertama ya. Jadi betul-betul ini karena mungkin ibunya lupa memasak atau mungkin orang tuanya nggak ada, mungkin tidak punya makanan di rumahnya. Nah ini kita harus ada pendekatan kepada anak yang seperti ini bagaimana. Nah maka kita harus membantu mereka. Oh mungkin kita ngasih uang jajan dan sebagainya. Itu luar biasa seperti itu ya Pak. Harusnya itu bagus, bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah itu memang orang guru itu luar biasa banyaknya. Ya, jadi, nah coba kita next. Nah jawabannya ya, ini ada jawabannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu kenapa Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah tadi kan soalnya adalah Agus itu suka meminta makanan temannya. Nah yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah tentang bertahan hidup. Ya, survival ya. Yang kedua, apabila kita tanyakan kepada Agus, jawabannya karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, jadi butuh perhatian ya Pak ini. Kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk terima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, ingin memilih gitu. Yang temannya kan berbeda. Nah, yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang masing-masing anak itu pasti memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda ketika ada di sekolahan. Maka kita harus bijak sebagai guru di sekolah ketika ada anak-anak yang mengalami hal demikian. Jadi pendekatan kita itu bisa melalui katakanlah harus dipenuhi dengan kebutuhan hidupnya, atau mungkin tanggung jawab, kesenangan, kebebasan dan sebagainya. Next. Oh ya, ini karena ini sudah tugasnya Brenda. Dari saya untuk diseminasi yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mudah-mudahan apa yang kami tularkan dari apa yang kami pelajari di modul 1 ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Endah Sulistia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari paparan materi pada diseminasi hari ini, Bapak Ibu, saya mendapatkan menu belajar poin keempat, kelima, dan keenam. Poin keempat itu terdiri dari teori perilaku motivasi manusia, dan kita akan membedakan apa itu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tapi sebelum kita memulai kegiatan disiplinasi ini, saya ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang akan sukarela untuk maju ke depan Bapak Ibu? 1 orang. Ice breakingnya tebak gaya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu menebak gaya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Silakan. Nomor 1 ya? Ya. Lingkaran. Topi. Pusing. Topi besar. 2 kata. 2 kata. Keras kepala. Hampir. Besar kepala. Iya. Betul, besar kepala. Dikit lagi.
Yang kedua, Yang kedua, Pasti ya. Keras hati. Bangga. Coba boleh disebut ya? Jatuh. Terus monyet. Makanan itu pisang, jantung pisang. ya betul, jantung pisang. Terakhir ya Bapak Ibu. Nomor 3 yang terakhir. Iya, 3 kata. I love you. Apa sih tadi ya? Aku suka kamu. Orang ketiga. Dia cinta. Dia cinta kamu. Iya betul, dia cinta kamu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Lagi. Ya nanti lagi ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke teori perilaku motivasi manusia. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Jadi motivasi manusia itu muncul karena ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. 5 kebutuhan dasar yang tadi. Di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi yang pertama, dari menghindari hukuman, ini adalah motivasi terendah Bapak Ibu. Dan biasanya orang-orang yang memiliki motivasi ini akan berkata dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Jadi dia akan menghindari hukuman. Dia sudah seuzon dulu terlebih dahulu. Nah, di sini mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, baik itu secara fisiknya, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya orang yang seperti ini dalam hatinya selalu berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya orang yang seperti ini itu butuh hadiah atau butuh pengakuan atau butuh pujian dan bahkan butuh imbalan. Nah, ini Bapak Ibu, yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang paling baik dan ini adalah motivasi internal yang tumbuh dalam dirinya. Biasanya orang yang seperti ini akan berkata, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dan dia pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, supaya orang tersebut bisa melaksanakan motivasi sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Di sini ada bagan teori motivasi perilaku. Tadi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, itu adalah motivasi yang berasal dari eksternal, berarti dari luar. Yang kedua juga ada imbalan atau penghargaan, ini juga adalah motivasi eksternal, berarti dari luar. Sedangkan yang ketiga adalah menghargai diri sendiri, ini berasal dari dalam. Nah, motivasi dari diri sendiri inilah yang akan membentuk suatu disiplin positif. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama dimulai dari hukuman. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan
dan harus terjadi. Biasanya hukuman itu menyakitkan, bisa berupa fisik biasanya. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, karena sebelumnya pasti sudah dilakukan, sudah ada kesepakatan. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Dan hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Betul kata Bapak Taskam tadi, bahwa ketika kita melakukan hukuman kepada anak, anak itu akan merasa dendam. Itu adalah jangka waktu yang sangat panjang. Sedangkan untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa saja diabaikan. Dan untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Lanjut, untuk hukuman, murid ini biasanya akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman karena adanya suatu konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Jadi Bapak Ibu di sini itu tugasnya untuk menguatkan karakter anak, nilai-nilai kebajikan anak. Perilaku untuk hukuman itu bersifat pasif, agresif, dan meningkat. Sedangkan untuk konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka pendek. Sedangkan restitusi, masalah yang didapat oleh peserta didik biasanya masalahnya terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi sistem hukuman ini tidak bisa berjalan ketika muridnya itu tidak jerak atau tidak takut. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi konsekuensinya itu bisa dilakukan secara terus-menerus atau bisa juga diganti atau disupervisi. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang telah mereka buat, mereka harus bertanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan tersebut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, biasanya Bapak Ibu bisa mengatakan peraturannya adalah kamu harus, tapi dalam konsekuensi biasanya Bapak Ibu akan mengatakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Untuk restitusi, Bapak Ibu akan mengatakan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk hukuman, murid akan membenci peraturan karena ada hukumannya, pasti mereka akan membenci peraturannya. Sedangkan untuk konsekuensi, mereka akan menghormati peraturan karena pasti sudah ada konsekuensi yang dibuat antara murid dan guru, yang nantinya ketika anak itu melanggar ada suatu konsekuensi yang harus mereka laksanakan. Sedangkan untuk restitusi, mereka akan menghargai dan menghormati orang lain. Hukuman itu sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi itu sifatnya netral, dan restitusi itu sifatnya positif. Nah, di sini ada juga kata-kata yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu untuk penghukum, yaitu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Sedangkan untuk konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Bukan sulap tapi ya Bapak Ibu. Lanjut, yang ketiga ada restitusi. Apakah hal yang ingin sesungguhnya kamu lakukan? Dan untuk hukuman itu biasanya modenya mode paksaan, karena ada paksaan dari Bapak Ibu. Yang kedua itu ada konsekuensi, itu stimulus respon yang tadi sudah dijelaskan di awal. Dan yang restitusi itu tentang teori kontrol. Hukuman itu biasanya mendorong menyalahkan
menahan diri, sedangkan konsekuensi itu mendorong untuk kepatuhan, sedangkan restitusi mendorong disiplin positif. Yang terakhir, hukuman itu konsep dirinya akan buruk, sedangkan konsekuensi konsep dirinya baik, dan restitusi konsep dirinya akan kuat. Hukuman, anak atau murid belajar menyembunyikan kesalahan. Ketika anak akan melakukan kesalahan dan ada sebuah hukuman, pasti mereka akan menyembunyikan kesalahan tersebut. Sedangkan konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Jadi setelah peraturan yang telah dibuat itu anak belajar untuk taat, karena pasti sudah tahu konsekuensinya. Ketika dia melanggar, pasti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Sedangkan restitusi, anak belajar memecahkan masalahnya. Hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi membayar impas kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, diberi hukuman, jadi sudah impas. Sedangkan konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol kendali. Dampak pada murid untuk hukuman, mereka akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Sedangkan untuk konsekuensi, mereka akan kehilangan hak, waktu jeda seseorang, atau penahanan. Contoh, ketika di kelas Bapak Ibu ada anak yang tidak membawa buku pelajaran, ada satu konsekuensi yang dilakukan di kelas. Ketika bukunya tidak dibawa, silakan ambil ketika jam istirahat. Itu akan kehilangan hak mereka dan juga kehilangan waktu jeda mereka. Itu salah satu contoh konsekuensi. Untuk restitusi, murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman tiba-tiba itu tidak diharapkan dan biasanya itu secara spontan. Sedangkan konsekuensi sudah diketahui, jadi awalnya itu sudah ada konsekuensinya. Sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi Bapak Ibu ketika ada anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu akan mengundang anak tersebut untuk mengadakan restitusi. Nanti di keyakinan kelas kita akan membahas segitiga restitusi, bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah dengan anak. Hukuman itu identik dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi dibuat oleh murid dan anak. Jadi restitusi itu dibuat oleh mereka, dijalankan oleh mereka, dan diyakini oleh mereka juga. Hukuman ini biasanya menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, atau merendahkan. Sedangkan konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi untuk konsekuensi di sini Bapak Ibu itu membantu, terus memberitahu peraturannya itu apa, diberi peringatan terlebih dahulu, baru harus diterapkan konsekuensinya. Sedangkan restitusi ini sifatnya menguatkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak. Guru itu bisa menyebutkan keyakinan kelas yang ada di kelas mereka atau membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Supaya Bapak Ibu lebih paham tentang hukuman atau konsekuensi, mari kita jawab bersama nih Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, betul, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, betul, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, betul, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, coba
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, betul, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena di sini waktunya terkena 10 menit. Kalau yang tadi di atas tidak ada waktunya, entah itu dia telatnya 30 menit atau mungkin 1 jam atau mungkin bisa 2 jam seperti itu. Ada hukuman dan konsekuensi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dilanjut. Nah, ada kasus Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, tapi Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva? Ada yang mau bantu jawab? Boleh, Pak Roni? Menurut saya kurang setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva. Karena Pak Seno itu membiarkan teman-temannya Iva itu mentertawakan Iva, gitu ya. Jadi itu otomatis akan membuat Iva menjadi malu dan mungkin bisa menjatuhkan mentalnya Iva. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Pak Roni. Dilanjut untuk pertanyaan kedua. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan mengapa? Hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno? Ayo, ada yang mau bantu jawab? Oke, Pak Dimas. Ya, terima kasih Bunda. Menurut saya tindakan Pak Seno lebih masuk kepada hukuman, dan hukuman itu tidak adil dan tidak mendidik karena hukuman dengan perbuatan kesalahannya tidak ada sebab akibatnya dan tidak nyambung menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, betul sekali yang dikatakan Bapak Ibu tadi. Yang pertama dari Bapak Desroni benar bahwa Iva nantinya akan merasa malu, minder. Jadi dia akan merasa bahwa dia itu salah telah melakukan itu. Dan betul juga dengan kata Pak Dimas bahwa hukuman yang diberikan oleh Pak Sen itu tidak ada kaitannya ketika dia tidak bisa menjawab dengan dia harus dihukum berdiri di depan memegang hidung seperti itu. Dan mungkin saja Iva itu mempunyai bakat yang berbeda ketika dia tidak mempunyai bakat di bidang matematika, tapi dia bisa punya bakat di bidang seni, yaitu menggambar. Jadi bisa saja Pak Seno mengarahkan potensinya Iva itu kepada menggambarnya seperti itu. Ya, di sini ada pengertian dihukum oleh penghargaan. Ternyata mendapatkan penghargaan itu juga sebuah hukuman, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid,
agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini sebuah penghargaan itu bisa memberikan nilai yang sama dengan hukum seseorang. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, dan penghargaan juga tidak efektif, terutama penghargaannya itu jika berupa hadiah. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Contohnya, ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak yang lebih pintar, maka anak-anak yang kurang pintar akan merasa iri. Itu akan merusak hubungan antara murid. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan ketepatan. Ada juga untuk menurunkan kualitas dan untuk mematikan kreativitas, dan penghargaan juga bisa menghukum. Dan terakhir, motivasi dalam diri atau intrinsik. Jadi ketika anak itu akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya, baru akan menumbuhkan. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu langsung memberikan sebuah penghargaan berupa hadiah, maka motivasi intrinsiknya itu tidak akan muncul, tapi yang muncul adalah penghargaannya seperti itu. Makanya di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, selanjutnya ini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi itu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau tadi hukuman itu untuk sifatnya menebus, kalau restitusi ini sifatnya untuk belajar dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Selanjutnya, restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Jadi Bapak Ibu guru sebagai fasilitator bisa membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban ketika itu terjadi antara dua belah pihak. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi Bapak Ibu bisa menawarkan suatu saran, pemecahkan suatu masalah ketika anak tersebut itu melanggar suatu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan motivasi, memberikan penguatan bahwa anak tersebut itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang telah mereka buat sendiri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mengetahui latar belakang mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Pastinya karena 5 dasar kebutuhan manusianya ada yang tidak terpenuhi. Untuk itu kita bisa mencari tahu dengan mengundang anak tersebut. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik dari 3 cara tadi, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini adalah cara yang paling baik dilakukan ketika kita memberikan atau melakukan fasilitator ketika anak melakukan kesalahan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokusnya itu kepada karakter untuk menguatkan karakter anak. Dan restitusi ini untuk menguatkan, fokus pada solusi yang ingin dicapai, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita akan membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa tidak mengerjakan tugas. Hukumannya biasanya siswa diberi hukuman lari keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet. Ini bersifat hukuman. Hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik. Sedangkan ada konsekuensi, siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi sebagai guru kita harus menanyakan dulu keyakinan kelas apa yang mereka langgar,
dan apa kira-kira solusi yang akan mereka temukan untuk memecahkan masalah kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Adapun dalam hukuman itu biasanya guru marah dan siswa menjadi ketakutan. Sedangkan untuk konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Karena sebelumnya konsekuensi itu telah dibuat. Sedangkan restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi gurunya itu memberikan keterbukaan kepada siswanya untuk menemukan masalah, untuk mencari solusi masalahnya. Untuk menerapkan segitiga restitusi tadi, kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol, Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi menghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan ada posisi sebagai manajer. Di sini penghukum dan juga pembuat rasa bersalah adalah identitas yang gagal, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik harus menghindari posisi kontrol yang ini, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan untuk teman dan pemantau ini identitas berhasil dan sukses. Ada yang lebih sukses lagi yaitu dalam diri atau mengontrol diri, yaitu posisi manajer. Kita diusahakan untuk bisa menjadi posisi manajer ketika anak murid kita itu melakukan suatu kesalahan. Di sini ada kata-kata yang biasa Bapak Ibu katakan. Yang pertama dari penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu untuk penghukum. Sedangkan untuk pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu pusing, itu biasanya merasa bersalah. Sedangkan untuk teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ya, ibu sudah pernah bantu kamu. Sedangkan untuk pemantau, apa peraturannya? Jadi sudah tahu ada peraturan. Jadi gurunya itu hanya memantau saja. Sedangkan manajer, apa yang kita yakini? Jadi keyakinan apa yang ada dalam dirimu yang harus dilaksanakan? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk hasilnya, ketika menghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Biasanya ketika anak-anak itu dihukum, mereka akan menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Dalilin gara-gara si itu, lain kurinya salah, atau mungkin bahkan mereka bisa saja berbohong. Untuk pembuat rasa bersalah, mereka akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Sedangkan untuk teman, mereka akan ketergantungan kepada kita. Kenapa? Contoh, saya sendiri Bapak Ibu, ketika saya mengajar di kelas, ketika saya bertindak sebagai posisi teman, ada anak-anak yang ngitir Bapak Ibu dari belakang, sampai membukakan plastik makan pun minta dibantu, karena dia merasa bahwa saya dan dia itu sebagai teman, seperti itu. Ada sisi baiknya ketika kita posisi sebagai teman. Contohnya ketika mereka ada suatu kesalahan, mereka akan terbuka kepada kita mengenai suatu masalah yang ingin mereka ceritakan. Jadi mereka terbuka kepada kita. Tetapi ada dampaknya tadi, mereka akan ketergantungan kepada kita dan kurangnya ada batasan antara guru dan murid. Di mana ketika guru itu harus dihormati atau ketika kita harus serius tapi anaknya malah santai-santai, seperti itu. Sedangkan untuk pemantau di sini menyesuaikan diri tapi diawasi, menyesuaikan dirinya. Sedangkan untuk manajer itu untuk menguatkan pribadi. Nah, untuk kata-kata yang diucapkan oleh murid jika dihukum ini biasanya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah, maafkan saya, karena dia pasti merasa bersalah, jadi dia meminta maaf. Sedangkan untuk teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Sedangkan untuk pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan untuk manajer,
bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid untuk hukuman bagi anak-anak yang tidak jerak karena sudah biasa dihukum, biasanya akan mengulangi kesalahan. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah, dampaknya mereka akan merasa rendah diri karena terus disalahkan, akan merasakan minder, akan merasakan rendah diri. Sedangkan untuk teman, mereka akan lemah, tidak mandiri karena terus bergantung kepada kita. Membukakan makanan aja minta bantuan gurunya, kapan mereka akan mandirinya? Seperti itu. Yang memantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi muridnya itu bisa mengevaluasi kira-kira mereka harus bagaimana supaya lebih baik lagi ke depannya. Supaya lebih paham kembali, ada beberapa pertanyaan. Apakah posisi kontrol yang benar untuk pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Merasa bersalah, betul atau tidak? Kelihatan nggak? Kelihatan sedikit, betul? Betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Betul. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, betul Bu Ella. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau manajer. Iya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Kamu selalu yang paling terakhir. Iya betul, penghukum. Lanjut. Sebelum masuk keyakinan kelas, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Ice breakingnya menyebutkan nama buah, tapi di akhir, di huruf akhir. Contoh, Pak Roni menyebutkan labu, berarti huruf terakhirnya apa Bapak Ibu? U. Cari buah yang awalan dengan U. Oke, paham Bapak Ibu? Yuk. Tapi saya tunjuk ya Bapak Ibu, tidak berurutan. Yang pertama dari Pak Agus. Salah. Pak Taswan. Kelengkeng. Gue lah. Berarti ya. Satu, dua, tiga, dor. Iya. Dor lagi. Dari Ibu KS. Ulangi. Buah. Ya. Apel. Pak Roni. Leci. Pak Dimas. Satu, dua, tiga, dor. Iya nggak ada iya. Iya betul. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari suku, bangsa, negara maupun agama. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang kita buat di kelas kita, seperti itu. Merujuk pada nilai-nilai keselamatan dan kebahagiaan murid dalam pelaksanaannya, keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Jadi peserta didik yang membuat nilai keyakinannya, mereka yang melaksanakannya, mereka juga yang harus mencari solusinya ketika mereka melakukan kesalahan. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasinya secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih penting daripada peraturan.
peraturan seperti itu. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, berarti menyeluruh, apapun yang ditulis oleh anak-anak. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dibuat itu dalam kalimat-kalimat positif. Contoh, jangan datang terlambat. Itu adalah kalimat negatif. Kita sebagai guru bisa mengubahnya menjadi kalimat positif dengan datang tepat waktu. Seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Jadi supaya anak-anak itu ingat kira-kira keyakinan kelas apa yang harus mereka jalankan di kelasnya. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi tidak hanya 1-2 anak saja, tetapi semuanya kita libatkan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang ingin mereka terapkan di kelas mereka. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa dirubah Bapak Ibu. Ketika keyakinan kelas ini ternyata sudah efektif, bisa dilakukan dengan keyakinan kelas yang lain. Seperti itu, bisa ditambah atau mungkin bisa dikurangi. Seperti itu. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama itu selalu bersikap positif. Yang kedua ada bertanggung jawab. Yang ketiga menghormati dan bersikap sopan kepada guru. Yang keempat berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima saling tolong menolong. Yang keenam berperilaku jujur. Dan yang terakhir rukun dan saling menyayangi. Di sini ada hasil keyakinan kelasnya, yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, ada bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, saya sudah yakin bahwa Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan atau sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang paling penting diterapkan di kelas Bapak Ibu? Boleh sebutkan satu, boleh sebutkan lebih dari satu. Boleh dengan alasannya. Pasang? Oke. Terima kasih. Menurut saya nilai kejujuran yang tinggi karena kejujuran itu adalah modal dasar untuk membangun sebuah kepercayaan. Jika kita jujur, orang akan merasa aman dan nyaman. Sehingga kejujuran itu menurut saya penting. Terima kasih. Terima kasih Pak Presiden, betul sekali ketika kita jujur bahwa kita pasti akan dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya, ada lagi yang mau berpendapat selain jujur? Bu Ella mungkin? Pak Dimas, Pak Agus, Pak Krami? Boleh. Saya ingin menerapkan nilai tanggung jawab. Karena ketika seorang bertanggung jawab, maka ia tidak hanya akan mematuhi aturan, tetapi juga akan memiliki kesadaran akan konsekuensi dari tindakannya. Betul sekali yang dibacakan atau disampaikan oleh Bapak Krami, bahwa tanggung jawab itu juga adalah nilai kebajikan yang bisa dilaksanakan di kelas. Lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, mari kita lebih memahami dari yang pertama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa? Tanggung jawab, betul. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Ya betul, menghormati.
Ya, berkomitmen menghormati orang lain juga sama. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, betul? Iya betul, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Iya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati itu. Iya, harus bersabar, harus menghormati orang lain, betul? Gunakan masker. Iya, kesehatan, keselamatan juga ya Bapak Ibu. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Iya betul, keselamatan atau untuk keamanan. Lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas restitusi Bapak Ibu. Di sini kita akan mengenal kembali tentang segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama dari menstabilkan identitas. Jadi kita undang dulu anaknya, kita tanyakan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi biarkan dia bercerita apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Kita tidak boleh langsung menghakimi, tidak boleh langsung menyalahkan, tapi biarkan dia bercerita tentang apa yang telah dia langgar. Selanjutnya, kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah dengan cara kamu tentu punya alasan melakukan kesalahan itu. Jadi barulah kita menanyakan alasannya setelah mereka bercerita alasan sebenarnya dari kesalahan yang telah dia buat. Kita menanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dari situ kita akan menanyakan keyakinan kelas yang telah dia buat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah dia langgar, yang telah dia tidak dipatuhi seperti itu. Kita sebagai guru harus bisa menguatkan Bapak Ibu untuk menanyakan keyakinan kelasnya. Ketika dia sudah meyakini tentang keyakinan kelas yang dia langgar, kita mencoba mencarikan solusi. Kita bisa menawarkan sebuah solusi, atau mungkin untuk anak-anak yang kelas rendah itu bisa ditawarkan, untuk kelas yang tinggi itu bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Contoh, ketika datang terlambat, mungkin untuk anak-anak kelas rendah bisa diberitahu dulu, bisa dengan datang dengan tepat waktu, atau kenapa datangnya itu terlambat, mungkin karena kesiangan, bisa memasang alarm di rumah seperti itu. Sedangkan untuk kelas tinggi itu biasanya mereka bisa berpikir kira-kira supaya tidak datang terlambat harus bagaimana, seperti itu. Jadi mereka pasti sudah berpikir untuk menemukan masalahnya, untuk menemukan solusinya. Lanjut. Di sini ada beberapa kata yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Dari yang pertama itu menstabilkan identitas. Tadi yang pertama ini Bapak Ibu, kita bisa berkata berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Jadi jangan menghakimi anak terlebih dahulu. Lanjut. Tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Pasti ketika seseorang melanggar suatu keyakinan yang kelas yang mereka buat, itu ada sesuatu yang mereka lindungi, seperti itu. Tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita bisa memberikan pertanyaan berupa apa yang kita percaya sebagai kelas, atau apa nilai
yang kita sepakati di kelas. Terus, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa setelah melakukan kesalahan ini? Kira-kira kamu mau bagaimana? Itu adalah untuk menanyakan keyakinan kelas. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, jadi kita harus bisa sebagai posisi manajer dan menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin dari Bapak Ibu untuk memberikan pesan dan kesan setelah melaksanakan ini. Bagaimana perasaan dan apa yang Bapak Ibu pelajari pada hari ini. Silahkan perwakilan, mungkin Bu Ella dari tadi belum ada suaranya. Pak Agus. Ayo. Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan dan pesannya yang saya ikuti dari awal sampai akhir, banyak sekali ilmu yang didapatkan. Untuk saya pribadi, semoga di kelas saya yang sekarang saya mengajar kelas 1, mudah-mudahan saya bisa menerapkan pembelajaran yang seharusnya mengikuti berpihak pada murid seperti itu. Kemudian untuk Ibu Enda dan Pak Presiden sendiri, semoga kedepannya lebih lancar, lebih sukses lah, ya, dipermudah segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Agus dari tadi belum ada suara. Terima kasih Bu Ella atas refleksi pada hari ini. Lanjut Pak Taswan, di sini saya akan sedikit berpantun. Buah jambu, buah salak. Belinya di Jawa Barat. Bapak Ibu mari bergerak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tepuk tangan dulu buat penampilan dari Pak Taskam dan Bu Ena. Iya, luar biasa sekali penampilannya, sudah menjelaskan panjang lebar mengenai budaya positif di sekolah. Ya. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu lain-lain. Monggo dari Bapak Ibu atau mungkin dari kepala sekolah, ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan saran atau kritik, dipersilakan. Sepertinya tidak ada ya. Cukup ya, baik. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bapak Taskam dan Ibu Enda nanti bisa diterapkan di sekolah kita, sehingga SD kita bisa semakin maju lagi ke depannya. Okay? Terakhir itu penutup. Sebelum acara kami tutup, kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada banyak kesalahan yang kami lakukan, baik itu dalam hal perkataan ataupun yang lainnya. Okay? Baiklah, marilah kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
menerapkan hal baik di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaswan, rekan dari Bu Enda Sustiani. Saya merasa senang karena telah melihat Bu Enda membuat kesepakatan kelas bersama siswanya. Saya juga sudah mengikuti desimasi budaya positif. Semoga saya bisa menerapkan budaya positif di sekolah, terutama di kelas. Semangat berproses Bu Enda, terus bergerak dan